Menurut penelitian dari Dr. David McLaren, seorang psikolog sosial dari Harvard, orang-orang di sekitar kita memiliki peran besar dalam keberhasilan atau kegagalan hidup kita hingga 95%. Ini adalah fakta kehidupan bahwa beberapa orang menghambat kita, sementara yang lain mendorong kita untuk maju. Dalam video ini kita akan membahas 6 tipe orang negatif yang perlu kamu hindari serta strategi untuk menghadapinya. Kenyataannya kita tidak bisa bergaul dengan orang-orang yang negatif dan berharap memiliki kehidupan yang positif. Lebih penting lagi, walaupun kamu sudah melakukan segala hal dengan benar, tapi jika kamu mengelilingi diri kamu dengan orang-orang yang memiliki standar yang lebih rendah, kamu akan cenderung mengalami kegagalan. Jadi, siapa saja 6 tipe orang negatif ini dan bagaimana cara kita menghadapinya? Nomor 1, si pusat drama. Istilah umumnya adalah drama queen atau drama king. Hampir dari kita semua memiliki teman yang hobi menjadi pusat drama, yang memiliki daya tarik dan kepribadian yang kuat, namun juga menyeret kita ke dalam kehidupan pribadi mereka yang penuh melodrama. Mereka selalu memiliki masalah mendesak yang membutuhkan bantuan kamu dan kamu dengan baik hati membantu mereka. Kemudian ada masalah lain dan masalah lain sampai kamu menyadari bahwa bagi orang-orang ini, masalah adalah jalan ninjanya. Mereka ingin diperhatikan dan, dengan memanfaatkan masalah-masalah ini, mereka mengendalikan hidup kamu. Mereka mungkin terlihat lemah dan tidak berdaya. Tetapi orang-orang ini adalah manipulator ulung. Mereka memiliki pola tertentu dalam meminta bantuan. Mereka sering menggunakan pujian dan meyakinkan kamu bahwa hanya kamulah yang bisa membantu mereka dengan menarik simpati kamu dan keinginan kamu untuk menjadi orang baik, karena terjebak dalam permainan drama mereka. Namun jika karena suatu alasan Anda tidak dapat memenuhi permintaan mereka, atau saat Anda tidak ada, mereka akan menyebut Anda egois dan mencari orang lain. Si drama queen atau drama king ini melanggar prinsip dasar dari hubungan yang sehat, yaitu keseimbangan antara memberi dan menerima yang dipupuk dengan saling mendengarkan, empati, kepedulian, dan saling menghormati. Mereka selalu mendambakan kekaguman dan perhatian, tetapi tidak bisa atau tidak mau memberikan timbal balik. Menurut para psikiater, perilaku ini tertanam dalam otak bawah sadar mereka karena kombinasi faktor genetik, faktor trauma atau faktor lingkungan lainnya. Meskipun tidak banyak yang dapat kita lakukan mengubah mereka, kita dapat mengubah respons kita dan menjaga diri kita agar tidak terjebak dalam drama yang mereka sajikan. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diambil. Pertama, tetapkan batasan yang jelas dan jangan biarkan mereka melampaui batas tersebut. Misalnya, jika seseorang terus-menerus menghubungi kamu tanpa memedulikan waktu, buatlah jadwal yang ketat untuk ketersediaan diri kamu. Praktekkan pendekatan yang seimbang. Tentukan sejauh mana kamu bisa membantu tetapi juga tegas dengan batasan. Jangan sampai membiarkannya memanfaatkan kebaikanmu agar mereka tidak mengambil alih hidupmu. Kedua, jaga jarak emosional. Hindari terlalu terlibat secara emosional dengan drama mereka. Tetaplah tenang dan objektif. Ketiga, hindari bertanya tentang perasaan orang-orang. Mereka dengan sikap drama cenderung mencari perhatian. Dalam hal ini, menanyakan kabar dapat mengundang curhatan atau keluhan mereka. Jadi upayakan untuk membatasi interaksi yang mendorong mereka untuk berbagi masalah mereka. Keempat, jangan merespons drama mereka. Mereka mencari perhatian dan kemungkinan besar akan menyeret siapapun yang meresponsnya ke dalam lingkaran drama mereka. Alih-alih menanggapi, fokuslah pada kehidupan kamu sendiri. Jika perlu, katakan sesuatu seperti, "Maaf, kamu merasa tidak enak, tapi aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan." Kelima, fokus pada dirimu sendiri. Perhatikan kebutuhan dan kesejahteraan dirimu. Jangan abaikan dirimu sendiri hanya untuk memenuhi permintaan mereka. Keenam, isi ulang energimu. Setelah berinteraksi dengan orang yang suka drama yang tentu saja menguras energimu,
Ada baiknya kamu meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan yang menyegarkan, seperti berjalan-jalan, meditasi atau mendengarkan musik favorit kamu. Jangan terjebak dalam suasana negatif yang mereka ciptakan, tetapi cari cara untuk mengembalikan energi positif. Ketujuh, temukan dukungan dari orang lain. Cari teman atau kelompok yang dapat memberi dukungan dan pemahaman ketika kamu merasa terjebak dalam drama mereka. 8. Jika semua upaya gagal, pertimbangkan untuk menjauh. Jika situasinya terus berlanjut dan tidak ada perubahan positif, kamu mungkin perlu memutus hubungan tersebut. Sampaikan dengan jelas bahwa kamu membutuhkan waktu untuk fokus pada diri sendiri, terutama jika hubungan dengan orang tersebut sangat dekat. Pada akhirnya kita hanya bisa mengubah diri kita sendiri. Jika ingin melihat perubahan yang nyata, dengan mengikuti langkah-langkah ini, kamu dapat melindungi diri dan menjaga agar energi dan waktu kamu tidak terkuras oleh para drama king atau queen. Nomor 2. Tipe orang negatif selanjutnya adalah orang yang sudah ratusan kali gagal, tetapi kamu buat senang. Kita semua pernah menghadapi, di mana ada seseorang yang suka mengancam dan menuntut dalam kegugupan kita. Berusaha menjaga perdamaian dengan menuruti semua keinginan mereka, mencoba untuk membuat mereka bahagia. Apapun yang terjadi, alasan di balik tindakan ini adalah keinginan kita untuk disukai dan merasa santai. Namun perilaku ini sangat tidak sehat, justru membuat kita merasa tersesat, bingung dan tidak dihargai. Ketika kita selalu berusaha menyenangkan orang lain, kita kehilangan diri kita sendiri. Kita berpikir bahwa bersikap baik, menyenangkan dan bebas konflik adalah jalan yang benar. Tetapi menyimpan diri kita yang sebenarnya di bawah permukaan tidak akan membantu siapapun, dan hanya akan menarik orang-orang yang kasar, egois dan tidak kenal ampun. Bukannya menghargai bahwa kita telah mendahulukan kebutuhan mereka, malah memperlakukan kita seperti kaset. Mereka bahkan tidak menyadari usaha kita. Mereka selalu menemukan kesempatan untuk mengkritik kita ketika kita tidak bisa memenuhi permintaan mereka, sekecil apapun itu. Karena itu penting bagi kita untuk mengabaikan orang-orang yang seperti ini. Lebih baik bagi kita untuk berhenti berusaha menyenangkan mereka. Kita harus membiarkan mereka pergi dan tidak membiarkan energi negatif mereka menghancurkan kebahagiaan dan kesejahteraan kita. Kita dapat menghadapi mereka dengan mengubah sikap kita terhadap mereka. Pertama, hadapi dan pahami perasaan kamu. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa kamu ingin menyenangkan seseorang? Apakah karena kamu ingin mereka bahagia, atau karena jauh di lubuk hati yang terdalam kamu merasa takut dan tidak aman? Mengenali alasan asli kamu dapat membantu memahami mengapa kamu selalu berusaha menyenangkan orang lain. Biasanya karena ingin menghindari perasaan buruk seperti takut ditolak, mengecewakan orang lain, takut dikritik, takut merasa kesepian dan merasa bersalah. Kedua, menetapkan prioritas yang jelas. Ketika seseorang meminta sesuatu darimu, jangan langsung mengiyakannya tanpa mempertimbangkan apakah kamu benar-benar ingin melakukannya atau tidak. Seringkali kita merasa harus memberikan respon positif karena kita berpikir itu adalah yang benar atau yang diharapkan dari kita. Padahal itu adalah motivasi yang salah. Ketika situasi serupa muncul, berikan waktu Anda untuk berpikir sebelum mengambil keputusan. Ketiga, sampaikan keinginan dan pendapat kamu. Tidak ada yang salah dengan melakukan hal tersebut. Ini tidak berarti kamu egois. Cukup dengan mengingatkan orang lain bahwa kamu adalah pribadi dengan mereferensi kamu sendiri, kamu telah mengambil langkah besar. Keempat, belajar mengatakan tidak. Jika kecenderungan kamu adalah selalu mengatakan iya bahkan ketika kamu tidak ingin melakukannya atau bahkan masalah yang membuat kamu stres, mulai belajar mengatakan tidak. Mungkin perlu latihan, tetapi biarkan orang lain tahu ketika kamu tidak dapat memenuhi permintaan mereka. Kamu tidak perlu mencari alasan atau jalan keluar yang rumit. Cukup katakan dengan tegas tidak atau tidak terima kasih. Nomor 3, tipe orang negatif selanjutnya adalah orang yang selalu meremehkan impian kamu.
Mahatma Gandhi pernah mengatakan, pertama mereka mengabaikan Anda, lalu mereka menertawakan Anda, lalu mereka melawan Anda dan kemudian Anda menang. Apakah ada penentang dalam hidupmu, seseorang yang mungkin mematahkan semangat kamu untuk mengejar tujuan dan meraih impian? Seseorang yang ketika kamu berbagi rencana besar untuk masa depan, mereka mungkin menganggapnya sebagai lelucon atau mengatakan bahwa itu tidak mungkin terwujud. Seseorang yang bahkan bisa menghalangi langkahmu ketika kamu mencoba mengembangkan kebiasaan positif atau menghentikan kebiasaan buruk. Seseorang yang menghalangimu untuk mencapai potensi tertinggimu. Jika ada orang-orang yang seperti itu, cukup abaikan saja. Jika kamu menyerah dan membiarkan kata-kata negatif mereka mempengaruhi dirimu, maka mereka akan merampas kehidupanmu. Kamu akan kehilangan jati diri dan hidup sesuai dengan apa yang mereka katakan, bukan sebagai diri kamu yang sebenarnya. Jangan biarkan mereka mencuri hidupmu, tetaplah teguh dan kenali batasan antara pendapat mereka dan realitas kamu sendiri. Berikut adalah cara-cara yang dapat kamu lakukan untuk menghadapi orang yang selalu meremehkan impianmu. Pertama, mengarahkan mereka. Beberapa penentang memberikan pendapat yang bisa sangat mengganggu tentang aktivitas kamu. Dalam situasi ini, dengan sopan tunjukkan bahwa kamu tidak mencari masukan dari mereka, dan sarankan agar mereka menghabiskan waktu untuk memperbaiki situasi mereka sendiri. Kedua, tanggapi keberatan mereka. Penentang yang hanya melontarkan komentar negatif tanpa dasar bisa sangat menyebalkan. Jika mereka berbicara tanpa pengetahuan yang memadai, mereka perlu ditata. Tunjukkan kepada mereka fakta-fakta yang mendukung jalan kamu, atau kamu bisa mengatakan, "Oke, baiklah, saya akan mempertimbangkan pendapat Anda. Ini bertujuan untuk menghindari perdebatan dan simpan energimu untuk hal yang lebih produktif." Ketiga, jauhi mereka. Jika orang-orang ini terus-menerus menjatuhkan kamu, berhentilah bergaul dengan mereka. Kamu bisa mencari lingkungan baru jika diperlukan atau menghindari pertemuan dengan mereka. Tidak ada alasan bagi kamu untuk menderita akibat perilaku negatif orang lain yang hanya memikirkan kepentingan pribadi mereka sendiri. Nomor 4 type orang negatif selanjutnya adalah orang bertipe manipulator. Waspadalah dengan tipe manipulator ini. Mereka akan mencoba menggunakan sifat negatif mereka untuk memanipulasi pikiran kamu. Manipulator dengan sengaja menciptakan kekuatan dan memanfaatkan kamu untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka selalu memprioritaskan diri mereka sendiri, memperhatikan tanpa membutuhkan orang lain. Mereka akan menuntut kamu untuk membantu mereka, tetapi ketika kamu membutuhkan bantuan, mereka tidak akan peduli. Jangan menerima perilaku ini sebagai hal yang normal. Untuk menghadapi tipe manipulator, gunakan cara ini. Pertama, hindari menyalahkan diri sendiri. Karena cara manipulator adalah mencari dan mengeksploitasi kelemahan kamu, sehingga kamu merasa tidak mampu atau bahkan menyalahkan diri sendiri. Karena tidak memuaskan manipulator dalam situasi seperti ini, penting untuk diingat bahwa kamu bukanlah masalahnya. Kamu hanya dimanipulasi untuk merasa buruk tentang dirimu sendiri. Kedua, fokuskan perhatian pada manipulator dengan mengajukan pertanyaan yang menyelidiki. Ketika mereka memberikan permintaan yang tidak masuk akal, balikan fokus pada mereka dengan bertanya, apakah ini masuk akal atau apakah ini adil? Cara ini dapat membantu mengungkap ketidakadilan dalam permintaan mereka. Ketiga, gunakan waktu dengan bijak. Daripada langsung merespons permintaan manipulator, manfaatkan waktu kamu untuk memikirkannya dengan mengatakan, "Saya akan memikirkannya." Gunakan waktu tersebut untuk mengevaluasi pro dan kontra dari suatu situasi. Apakah kamu ingin menegosiasikan pengaturan yang lebih adil atau opsi yang lebih baik bagi kamu? Dan jika merugikan kamu, jangan takut untuk mengatakan tidak pada mereka. Keempat, jaga jarak. Salah satu cara untuk mendeteksi seorang manipulator adalah dengan melihat apakah dia bertindak dengan berbagai topeng di depan orang yang berbeda dan dalam situasi yang berbeda. Manipulator cenderung memiliki perilaku yang sangat berbeda. Sangat sopan kepada satu orang dan sangat kasar kepada orang lain.
atau tampak sangat tidak berdaya pada satu momen dan sangat agresif pada saat berikutnya. Tugas kamu tidak mengubah atau menyelamatkan mereka. Jadi jika kamu tidak bisa menghadapinya maka jaga jaraklah dari mereka. Nomor 5 tipe orang negatif selanjutnya adalah orang keras kepala yang bersikeras bahwa kamu harus menjadi orang lain. Sayangnya keluarga dan teman lama sering tidak memahami bagaimana kamu telah berubah dan bertumbuh seiring berjalannya waktu. Mereka juga cenderung melabeli kamu dengan cara yang tidak adil berdasarkan siapa diri kamu dulu. Dan mudah bagimu untuk akhirnya menerima label-label tersebut. Karena kamu merasa bahwa label tersebut benar. Dalam jangka panjang selalu lebih baik untuk tidak dihargai namun jadi diri sendiri. Daripada dihargai karena menjadi orang lain. Sebenarnya hubungan yang baik adalah hubungan yang membantu kamu tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kamu tanpa mengubah kamu menjadi orang lain. Satu-satunya cara untuk mengabaikan orang-orang yang keras kepala adalah dengan tidak memperdulikan pendapat mereka. Ketika kamu mengabaikan pendapat mereka dan memilih untuk tetap menjadi diri sendiri, kamu membuka diri untuk mencapai cinta, kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. Kamu tidak perlu berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu sendiri. Kamu tidak dapat mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Tetapi kamu dapat mengendalikan bagaimana kamu meresponsnya. Biarkan mereka menghakimi. Jangan merasa terancam dan jangan mengorbankan diri hanya untuk menyenangkan mereka. Membiarkan orang mencintai kamu apa adanya. Atau membiarkan mereka pergi jika mereka menginginkannya. Nomor 6 tipe orang negatif selanjutnya adalah teman yang tidak pemaaf yang menolak untuk memaafkanmu. Jika seseorang menolak untuk memaafkan, problemnya bukan sudah di dirimu lagi, tetapi di orang tersebut. Berpegang pada masa lalu yang tidak dapat diubah adalah membuang-buang energi. Kesalahan adalah bagian dari pertumbuhan. Bila seseorang terus-menerus menghakimi berdasarkan kesalahanmu di masa lalu, kamu perlu meninggalkan mereka. Yang perlu kamu pastikan adalah: pertama, memaafkan dirimu sendiri. Masih ingatkah kapan terakhir kali seseorang dengan tulus meminta maaf kepadamu? Apakah kamu memaafkan mereka? Kemungkinannya kamu sudah memaafkan mereka. Tapi sudahkah kamu memaafkan dirimu sendiri? Memaafkan diri sendiri jauh lebih sulit jika kamu terjebak dengan suara negatif di kepalamu sepanjang waktu. Kedua, mencoba mencintai dirimu sendiri. Kamu mungkin telah bersikap keras terhadap dirimu sendiri, tapi inilah saatnya untuk beralih dari masa lalu dan mulai bergerak menuju cinta diri. Ketiga, belajarlah dari kesalahan dan perbaiki dirimu. Bagian penting dari memaafkan diri sendiri adalah memahami di mana letak kesalahan terhadap orang yang kamu sakiti. Pahami kesalahan kamu, akui dan memperbaiki agar tidak terulang lagi. Mengabaikan orang yang negatif bukan berarti kamu membenci mereka atau berharap mereka celaka. Ini hanya berarti kamu peduli dengan kesehatan mental kamu. Karena jika bukan kita sendiri yang menjaganya, maka siapa lagi? Setiap kali kamu mengurangi hal-hal negatif dari hidup, termasuk 6 tipe orang di atas, kamu membuka ruang untuk hal-hal yang lebih menyenangkan dan positif. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan bisa menambah pengetahuan Anda.